Ada riwayat hadis di kitab Sunan Abu Dawud. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan pernikahan di zaman jahiliyah ada 4 macam. Pernikahan di zaman jahiliyah ada 4 macam. Ada hadis sahih. Pertama, nikahun nas al-yawm, pernikahan seperti hari ini. Seseorang melamar perempuannya, lalu yang menikahkan abahnya si perempuan. Di zaman jahiliyah sudah ada. Dan ini yang sampai sekarang bertahan. Yang kedua ada namanya nikahul istibdha. Apa nikah istibdha? Ada nikah paling kecil. Apa itu? Seorang suami kalau pengen punya anak yang pinter atau anak yang pemberani, istrinya dipinjamkan kepada panglima untuk dikumpuli. Bilang sama istrinya, dia sekarang berangkat ke komandan ini, A1 apa A2 terserah. Nanti dikumpuli sama komandan ini sampai hamil. Jangan pulang kecuali hamil. Bayangin. Ketika sudah pulang, berarti hamil, terserah si suami ini boleh ngumpuli lagi, boleh enggak. Biasanya enggak mau. Agar maninya si komandan tadi itu tidak tercampur dengan mani dirinya. Setelah itu lahir anak yang pemberani atau anak yang pintar. Kalau yang pintar istrinya dipinjamkan kepada orang yang ahli syair. Orang jahiliyah kan pintar syairnya kan? Ya, dipinjam loh. Fadhol. Antum cobain dulu. Cocok bismillah. Ada istibdha. Tidak dikembalikan kecuali sudah hamil. Yang ketiga ada namanya nikahur rahab. Oh, ini juga khabith ada. Ar-rahab ada kaum. Jadi seorang perempuan ini mempersilahkan semua laki-laki untuk ngumpuli dirinya. Ya, gantian. Fadhol itu mau nyumbang kuping, wala nyumbang mata. Fadhol udkhul. Udkhulu habisalamin aminin. Fadhol. Nah, setelah nanti dan yang bisa ngumpuli tidak boleh orang sampai 10, kurang dari 10. 9, 8 selesai semuanya, dikumpuli sampai ditunggu hamil, maka perempuan ini boleh untuk memilih siapa bapaknya dari si anak ini. Dilihat, dipotokno sama anaknya. Arab modelnya ini, campur Cina, siapa ini? Ente. Kalau ketika sudah ketunjuk tidak boleh nolak, karena sudah ada. Iya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan cuma nyari barokah. Ente tanggung jawab sekarang. Tidak punya uang, tidak bisa pokoknya ente. Nah, kata. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang ketiga. Yang keempat ada namanya nikahur rayah. Hampir sama. Nikahur rayah ini pernikahan yang perempuan itu menancapkan bendera di depan rumahnya dan boleh berapapun laki-laki mengumpuli dirinya tanpa batas. Kalau rohat tadi kan nggak sampai 10. Boy ini fadhol, satu batu, royid, bismillah. Barokah kabeh. Ayo wes. Sampai kapan? Sampai si perempuan ini mengambil dari benderanya. Kalau sudah benderanya sudah diambil berarti dia hamil, nggak boleh dikumpuli. Terus ayah si anak ini gimana? Sama kayak tadi, tinggal ditunjuk sama si perempuan, kamu akan jadi ayahnya. Sudah. Makanya repot seperti itu. Kenapa Islam kok menjaga kita dari perbuatan zina? Ya. Sayyidina Ali itu pernah ditanya, kenapa kok para perempuan nggak boleh poliandri? Poliandri itu punya suami banyak. Kalau laki-laki boleh poligami. Tapi kalau perempuan kenapa nggak boleh poliandri? Islam nggak adil. Jawabannya beliau pintar, karena beliau babu Madinatul Ilmi, ya, pintunya kota ilmu. Ana Madinatul Ilmi wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu, Ali ini pintunya. Kata Sayyidina Ali, coba kau wahai perempuan yang tanya tadi itu ngambil air. Yang tanya kebetulan 4 perempuan. Iya, ngambil air satu-satu, satu gelas, ada yang satu cebok, ada yang satu ember. Terus Sayyidina Ali ngambil bejana yang besar.
Kata Sayyidina Ali, kamu tuang airnya di sini, tuang. Kamu tuang ke sini, tuang, campur. Ente tuang, semua dituang. Terus beliau tanya sama yang perempuan pertama, saya tanya, air kamu di mana? Sudah masuk. Ya yang mana? Tidak tahu, kecampur. Ente, sama. Yang mana, sebelah mana? Tidak bisa mau air kok kecampur. Yang ketiga, sama-sama tidak tahu. Yang keempat, tidak tahu. Nah, kata Sayyidina Ali, begitulah wanita hanya wadah. Kalau air mani masuk semua, nisbat anak kepada siapa? Suaminya banyak, semuanya pengen hamil punya anak. Keluar anak, tidak mungkin 4, 1 anaknya. Nisbat kepada siapa nasabnya? Baru. Iya, itu hikmahnya. Jadi wanita ini hanya wadah. Sampai Nabi mengatakan, takhayyar linutafikumul akfa fa innal 'irik dasas. Pilih tempat kau menaruh mani kamu, tempat, Nabi bilang tempat kau menaruh mani kamu, sebab tempat itu menentukan. Pengen anaknya pinter, cari yang perempuan pinter. Pengen anaknya ganteng, cari yang jamilah. Pengen anaknya putih, cari yang putih. Meskipun semuanya menggambar Allah, jelas, tapi kan ikhtiar. Pengen yang sehat, cari yang gemuk. Ya kan, jadi ada. Cari yang gemuk. Gen itu mewarisi, gede-gede, besar-besar anaknya. Cari yang agak kurus, cari yang ahli zuhud, yang tidak mau makan, kurus-kurus. Pengiritan. Pokoknya irik dasar ini wadah sampai segitunya. Betul, sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, tapi nggak disebutkan di hadis tersebut. Ada namanya nikah syighar. Nikah syighar ini pernikahan tuker-tukeran. Jadi akadnya begini. Nikahkan saya dengan anak kamu, dengan mahar kamu saya nikahkan dengan anak saya. Apa maharnya? Ya pernikahan juga. Kamu tak nikahkan dengan anak saya, maharnya kamu, saya nikah dengan anak kamu. Oh, ini batal sekarang. Termasuk pernikahan yang namanya nikahul mut'ah atau nikahul ta'kid, ada masa waktunya. Meskipun sama Nabi dulu diperbolehkan. Ya, ada yang mengatakan waktu perang Ahzab itu Nabi memperbolehkan, nanti di Fathu Mekah Nabi mengharamkan hingga hari kiamat. Jadi ini kamu kau tak kawin berapa jam? 2 jam ya wis. Short time apa long time terserah. Ya pokoknya pembayaran itu, pokoknya kita nikah, maharnya sama. Dulu boleh, sekarang nggak boleh. Atau yang dikenal dengan kawin kontrak. Bahasa Arabnya nikahul mut'ah, itu mah yajuz. Ada juga yang paling keji semua dari yang disebutkan nikahul fasidah tadi itu adalah nikahul ummahat. Nikahi ibu sendiri. Karena ada dalam Al-Quran. Tidak boleh kalian menikahi istri-istri ayah kalian illa ma qad salaf, kecuali masa dulu boleh. Masa dulu jahiliyah diperbolehkan, sama orang jahiliyah, Islam nggak boleh. Jadi di kitab itu disebutkan kalau ada anak mewarisi ibu bapak punya anak laki, ya bapaknya meninggal, gimana posisi ibu? Ibu jadi warisan anak pertama, laki ya. Boleh dijual jadi budak atau boleh jadi istrinya dia, karena warisan. Ada namanya nikahul ummahat. Keji, siapa yang mau sama ibu? Hewan mungkin belum tentu mau sama ibunya, enggak. Ada manusia lebih parah, balhum adall, lebih parah manusia ini. Tapi subhanallah, berkat syariat Rasulullah SAW, sekarang yang namanya pernikahan, Nabi mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali ada wali dan 2 saksi yang sama-sama adil. Berkat Rasulullah SAW.